Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang berasal dari Bani Israel. Nabi Daud adalah seorang laki-laki yang saat itu masih berusia sangat muda. Dan beliau dikenal memiliki kebersihan hati, tidak ada kesombongan, tidak ada hasud dan benci kepada siapapun. Dan murni perjuangannya itu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang prajurit dalam pasukan Talut. Waktu itu ada raja yang zalim, namanya Jalut. Allah menetapkan Talut menjadi raja bagi Bani Israel untuk memerangi Jalut. Maka berangkatlah Talut dengan bala tentaranya. Salah satu dari yang mengikutinya adalah Nabi Allah, yaitu Daud alaihissalam. Akhirnya, singkat kisah, sebelum perperangan saat itu, Talut sebagai raja Bani Israel mengatakan, "Siapa yang bisa membunuh Jalut, maka akan aku nikahkan dengan salah satu putriku. Kemudian akan aku libatkan dia di dalam kerajaanku." Maka setelah mereka semua dapat menaklukkan tentara Jalut, tinggallah Talut sendiri yang hidup. Akhirnya majulah saat itu Nabi Daud alaihissalam. Maka Jalut pun merasa terhina. Ia berkata, "Kamu adalah anak kecil, kamu masih muda, bukan tandinganku," kata si Jalut. Kemudian Nabi Daud alaihissalam pun berkata, "Sedangkan saya ingin membunuhmu, wahai Raja Jalut," katanya. Akhirnya apa yang terjadi? Jalut pun mau menghadapi Nabi Allah Daud alaihissalam. Di dalam kabarnya, senjata Nabi Daud waktu itu hanyalah ketapel dengan 3 buah batu. Dengan petunjuk Allah, maka 3 kali lemparan batu dengan ketapel itu, maka akhirnya Jalut pun terbunuh dengan Nabi Allah Daud alaihissalam. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam pun diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Seperti firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-55 yang berbunyi, "Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud." Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja, gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaan yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi untuk perang dan senjata-senjata perang yang tangguh. Seperti firman Allah di dalam surah Saba, surah ke-34 ayat yang ke-10 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung, gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya." Quran Surah Saba, surah ke-34 ayat ke-10. Nabi Daud alaihissalam adalah orang yang pertama kali memiliki kemampuan untuk membuat baju besi dan juga membuat alat perang yang sangat tangguh. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling.
Nabi Daud alaihissalam mempunyai keberanian yang sangat luar biasa. Bahkan dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia membaca dan bersenandung isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Nah, jadi keteladanan yang perlu kita ambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam adalah: yang pertama, bersikap adil. Nabi Daud alaihissalam sangatlah adil dalam hal pembagian dan lain-lain. Misalnya saja ketika ia mensedekahkan hartanya kepada orang lain, yang dimana ia mampu membagi mana yang lebih membutuhkan dan yang tidak. Yang kedua, berani melawan kejahatan. Yap, pada dasarnya semua nabi itu pemberani dalam melawan kejahatan. Dia menjunjung tinggi kebenaran dikarenakan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing umat manusia ke jalan yang lebih baik lagi. Ketiga, ia pembela kebenaran. Keempat, ia jujur, taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala, taat beribadah, sabar dalam berbagai cobaan, ikhlas, murah hati, dan bijak.